Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat malam. Selamat bertemu kembali di kelas kita pada malam hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kiranya Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan sukacita. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, eksposisi kitab Roma, pelajaran ke-7. Kiranya kita semangat terus untuk belajar eksposisi kitab Roma. Kiranya melalui eksposisi kitab Roma ini, pengenalan kita akan Tuhan Yesus semakin bertambah dan iman kita dapat bertumbuh bersama. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita terlebih dahulu menaikkan pujian kita. Lagu kita sudah ada di kolom komentar. Ku tak mau hidup percuma, kita nyanyikan 2 kali. Satu lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menaikkan pujian kita, Pikul Salib. Mungkin sebagian kita sudah tahu, mungkin juga ada yang belum tahu. Ya, ini ada 4 bait, kita nyanyikan 4 baitnya. Banyak yang mau masuk surga tak mau salib. Banyak yang mau masuk surga tak mau salibnya. Banyak yang rindu pahala serta dunia. Tak hiraukan hanya mau berkat. Tak hiraukan hanya mau berkat. Banyak yang mau dekat Yesus tak mau berjaga. Cawan derita ditanggungnya, getarkan jiwa. Bersama 3 muridnya mereka bernyanyi. Bersama 3 muridnya ke Getsemani. Banyak yang mau kemuliaan tak mau yang hina. Bila Tuhan berkati dia puji namanya. Bila Tuhan minta dia yang menolaknya. Bila Tuhan minta dia yang menolaknya. Banyak yang mengasihi dia tiada bertanya. Bahkan jiwa yang berharga rela korbankan. Berilah aku tekad hati, pikul salibmu. Berilah aku tekad hati setia padanya.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang merancang keselamatan bagi kami dengan mempersiapkan Yesus anak-Mu turun ke dunia melalui keturunan Daud. Mati di salib, pada hari ketiga bangkit pula dari kematian, karena Dia anak Allah. Dan Roh Kekudusan menyatakan, Dia betul anak Allah yang hidup. Dan kami sadar, kami tidak bisa lepas dari hukuman kekal jikalau Kristus tidak datang. Malam ini ya Tuhan, kami mohon anugerah Tuhan kembali turun atas kami melalui firman-Mu yang kami dengar. Dan kami berdoa, Tuhan memberkati kelas malam ini. Biarlah dalam setiap keberadaan kami, Tuhan berkenan memberkati. Dan demi nama Yesus Kristus, musuh kebenaran, setan iblis jauh daripada kami. Juga lingkungan kami, Tuhan jaga khususnya hamba-Mu, Tuhan pelihara hati pikirannya, dan berikan firman-Mu kepada mulutnya. Biarlah kata demi kata, kalimat demi kalimat datang dari Roh Kudus. Biarlah pimpinan Roh Kudus, dorongan Roh Kudus, Dia berkata-kata kepada kami. Persiapkan hati kami, buka pikiran kami. Semua peralatan kami juga jaringan Tuhan topang. Biarlah apa yang Tuhan sediakan di sorga bagi setiap kami, boleh kami terima. Jikalau ada pertanyaan dalam hati kami, juga Tuhan berkenan menjawab melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Kita melanjutkan eksposisi surat Roma. Kita tiba pasal 2 ayat 17. Jikalau pasal 1 Paulus sudah menyatakan bahwa murka Allah nyata bagi semua orang karena semua orang telah menekan, menolak kebenaran keberadaan Allah. Allah ada melalui ciptaan, itu berkata kepada kita. Dan Allah ada karena ada kesaksian hati nurani kita. Orang yang mengganti Allah dengan yang fana, Allah menyerahkan pikiran mereka kepada kecemaran. Orang yang mengganti Allah pencipta dengan ciptaan, Allah menyerahkan keinginan hati mereka kepada hal-hal yang memalukan. Jikalau Allah diganti dengan kepalsuan, Dia yang benar diganti dengan kebohongan, Allah menyerahkan manusia kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Terakhir kita mendengar firman Tuhan, Allah menunggu dengan sabar orang-orang datang kepada Dia. Allah menunggu dengan tekun bagaimana manusia bisa sadar akan dosanya dan kembali kepada Allah. Tetapi manusia menganggap itu sepi, menganggap itu biasa. Inilah manusia sedang mengumpulkan murka Allah di mana akan dinyatakan pada hari penghakiman. Dan murka Allah ditolak oleh orang-orang Yahudi karena mereka punya Taurat. Mereka pikir mereka dibenarkan oleh Taurat. Tetapi Paulus berkata, siapakah engkau? Engkau yang menghakimi bangsa lain. Bukankah engkau harus menghakimi dirimu sendiri? Demikian orang-orang Yahudi diterangi Paulus pikirannya supaya mereka sadar mereka juga perlu juru selamat. Malam ini kita melihat Rasul Paulus terus mengejar kebebalan hati orang-orang Yahudi. Orang Yahudi punya Taurat. Orang Yahudi keturunan Abraham. Tapi Paulus berkata, engkau harus bertobat. Engkau butuh juru selamat. Malam ini kita baca Roma 2 ayat 17. Di sini Paulus melanjutkan
Suratnya khusus kepada pembaca orang Yahudi. Karena paling sulit sadar akan dosanya bukan seorang penyembah berhala, atau seorang pelacur, atau seorang pembunuh, atau seorang perampok. Yang paling sulit menyadarkan dosanya itu orang-orang yang beragama, dan khususnya itu orang Yahudi yang sangat bangga dengan keyahudiannya. Kita lihat apa-apa saja yang dibanggakan oleh orang Yahudi. Saya baca Roma 2 ayat 17 sampai ayat 29. Kita coba menyelesaikan Roma pasal 2 malam ini. Demikian firman Tuhan, Roma 2 ayat 17. Paulus berkata, "Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh, pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran." 21. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina. Mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. 25. Sunat memang ada gunanya jikalau engkau mentaati hukum Taurat. Tidaklah dianggap sama, saya ulang, ayat 25. Sunat memang ada gunanya jikalau engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu itu tidak ada lagi gunanya. Jadi, jika orang yang tidak bersunat memperhatikan tuntunan-tuntunan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Ayat 28. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Rasul Paulus terus menerangi hati pikiran orang-orang Yahudi. Di sini Paulus bukan bermaksud menghakimi mereka, atau mengucilkan mereka, atau menghina mereka, atau merendahkan mereka. Ini adalah satu dorongan kasih dari Paulus. Karena pasal 9 Paulus berkata, "Aku rela terkutuk, terpisah dari Allah, supaya bangsaku Israel dapat diselamatkan." Tidak ada di perjanjian baru seperti Paulus yang begitu mencintai orang Yahudi. Paulus sendiri orang Yahudi. Dia berkata, "Aku keturunan Abraham, suku Benyamin." Dia cinta sukunya. Dia cinta bangsanya. Sehingga dalam perjanjian baru, dia satu-satunya yang berani berkata,
oleh dorongan cintanya kepada orang Yahudi, biarlah aku terkutuk, terpisah dari Kristus, supaya bangsaku boleh diselamatkan. Apa artinya? Paulus dengan tulus berkata, dia sungguh-sungguh rela dibuang ke neraka, supaya orang Yahudi boleh diselamatkan. Di Perjanjian Lama ada satu juga berkata demikian, yaitu Musa. Musa berkata, biarlah namaku dihapus dari kitab kehidupan. Kitab kehidupan adalah kitab orang-orang yang diselamatkan. Dan kitab Wahyu berkata, siapa yang tidak ada namanya dalam kitab kehidupan akan dilemparkan ke dalam lautan api. Musa berkata, hapuskanlah namaku dari kitab kehidupanmu, asal engkau jangan membuang Israel. Waktu itu Israel terus melawan Tuhan, tegar tengkuk. Dan Tuhan marah, aku akan melenyapkan bangsa ini, dan aku membangkitkan keturunanmu menjadi bangsaku. Itu satu kesempatan bagi Musa. Keturunannya menjadi satu-satunya bangsa pilihan Allah. Tapi Allah berkata, bagaimana dengan namamu? Apa yang dikatakan orang Mesir? Orang Mesir akan berkata, engkau sanggup mengeluarkan mereka dari Mesir, tapi engkau tidak sanggup memelihara mereka. Biarlah namaku saja yang dihapus dari kitab kehidupanmu. Kedua orang ini, Tuhan cinta, Tuhan sayang. Kadang-kadang kita takut berkorban. Kita selalu menjaga keamanan kita, menjaga kesehatan kita lebih daripada menjaga perkenanan Tuhan. Tapi kita lihat orang-orang yang tidak memperhitungkan keselamatan mereka sendiri, Tuhan menjaga. Dan Tuhan pernah menyebut, di seluruh bumi tidak ada yang lebih lembut hatinya dari hambaku Musa. Karena Musa mau namanya dihapus dari kitab kehidupan, asal Tuhan mengasihi Israel. Demikian Paulus berkata, aku rela terkutuk, terpisah dari Kristus, asal bangsaku Israel bisa diselamatkan. Paulus mengakui Israel itu betul-betul taat beribadah. Roma pasal 10. Tapi ketaatan Israel tidak berdasarkan kebenaran. Ketaatan Israel, dia membuat kebenarannya sendiri, sehingga dia menolak kebenaran Allah. Apakah kebenaran yang dibuat Israel? Israel membuat kebenaran keselamatan melalui Taurat. Keselamatan melalui Taurat. Keselamatan melalui perbuatan. Keselamatan melalui dia keturunan Abraham. Keselamatan bukan kasih karunia. Inilah agama. Agama Yahudi mewakili seluruh agama. Agama Yahudi berkata bahwa keselamatan melalui perbuatan, melalui menjalankan Taurat. Dan keselamatan itu hanya bagi keturunan Abraham secara jasmaniah. Keselamatan itu hanya bagi orang Yahudi. Mereka dengan tidak sadar sudah menghina bangsa lain, menyombongkan diri, sehingga orang Israel kalau berdoa itu paling tidak ada dua doanya, bersyukur. Terima kasih Yahweh, aku dilahirkan bukan seorang perempuan, tapi seorang laki-laki. Yang kedua, kebanggaan orang Israel. Terima kasih Tuhan, aku dilahirkan bukan seorang kafir, aku dilahirkan sebagai seorang Yahudi. Sehingga mereka senang menyebut orang lain itu kafir. Itu artinya, kafir artinya Bapak Ibu Saudara, kafir artinya lebih baik dia tidak ada. Itu artinya kafir.
Jadi kafir artinya lebih baik kau mati. Itulah pandangan Yudaisme kepada bangsa suku lain. Hanya dia yang berhak hidup di bumi ini. Demikianlah pemikiran mereka. Demikian juga tentang keselamatan. Mereka berpikir hanya dia yang diselamatkan. Orang lain tidak apa, ke neraka saja. Sehingga waktu Petrus mengabarkan Injil kepada Kornelius, orang Yahudi yang sudah bertobat pun komplain. Sehingga Petrus membela diri. Bisakah aku menghalangi Roh Kudus? Jikalau Allah mengaruniakan Roh Kudus kepada bangsa lain sama seperti kita, bisakah aku dihalangi untuk membaptis mereka? Pikiran orang Yahudi, termasuk orang yang sudah diselamatkan, tetap menganggap bangsa lain itu tidak layak masuk surga, tidak layak diselamatkan. Karena apa? Karena bukan keturunan Abraham. Di sini Paulus berkata dalam ayat 17, tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi, atau orang Israel, atau orang Ibrani, mereka menganggap keselamatan itu melalui keturunan Abraham. Sehingga waktu Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan kepada Mesias, paling keras Yohanes Pembaptis menegur orang Yahudi. Jangan kau berpikir karena engkau keturunan Abraham, engkau boleh diselamatkan. Kapak sudah tersedia. Tunjukkanlah buah pertobatan. Itu pesan Yohanes Pembaptis. Karena orang-orang Yahudi menganggap dia diselamatkan karena keturunan Abraham. Billy Graham pernah berkata, bukan asal masuk garasi itu mobil. Bisa orang masuk garasi, orang bukan mobil. Bisa kucing masuk garasi, kucing bukan mobil. Demikian Billy Graham berkata, bukan setiap orang masuk ke gereja pasti diselamatkan. Demikian Paulus berkata, engkau yang berkata aku orang Yahudi. Dan Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 8 kepada keturunan Abraham secara lahiriah, bapamu bukan Abraham. Mereka marah. Kenapa? Bapa kami Abraham. Kalau bapamu Abraham, engkau seharusnya mengikuti perbuatan Abraham. Bapamu Abraham bersuka cita melihat hariku. Tapi mengapa engkau mau membunuh aku? Mereka menjawab, Bapa kami Allah. Tuhan Yesus makin pedas berkata, Bapamu iblis. Iblis itu pembunuh dari permulaan. Dalam dia tidak ada kebenaran. Kalau dia berbohong dari dalam dirinya sendiri. Keturunan bukan otomatis diselamatkan. Ada pernyataan klasik. Di hadapan Allah tidak ada cucu Allah. Yang ada anak-anak Allah. Seorang pengkhotbah dari garis Calvinis hari ini yang paling dihormati dalam Biblika itu John MacArthur. John MacArthur berkata, aku keturunan kelima pengkhotbah. Dia pengkhotbah, papanya pengkhotbah. Papa-papanya itu pengkhotbah. Itu kakeknya. Papa kakeknya pun pengkhotbah. Setelah papa kakeknya, papa opungnya, itu pun pengkhotbah. Iya, John MacArthur 5 keturunan. Keturunan kelima dia pengkhotbah. Dia pernah berkata, saya juga harus bertobat dan membuka hati kepada Kristus.
Kalau saya pertama pengkhotbah penginjil. Papa saya, opung saya, kakek saya, semua itu penyembah berhala, tidak tahu Tuhan Allah itu dalam pribadi Kristus. Demikian kita hari ini, jangan pikir kita keturunan orang Kristen, kita sudah masuk gereja, kita berdoa, ikut Natalan, ikut Paskah, pasti diselamatkan. Paulus berkata, jangan, karena engkau Yahudi punya hukum Taurat, berpikir kamu bisa diselamatkan. Pertama, kebanggaan orang Yahudi itu karena dia keturunan Abraham. Dia bisa selamat karena dia lahir di dalam keluarga Yahudi. Yang kedua, kebanggaan mereka itu bersandar kepada hukum Taurat. Mereka menghina bangsa lain karena bangsa lain tidak mempunyai hukum Taurat. Memang Taurat dasar daripada moral. Taurat adalah dasar dari hukum-hukum di dunia, termasuk agama, termasuk dalam pemerintahan. Tetapi Taurat itu sendiri tidak menyelamatkan. Dan Paulus dalam pasal 3 sudah menuliskan kepada orang Yahudi apa itu hukum Taurat. Dalam hidup saya, lama saya berpegang, saya diselamatkan karena menjalankan 10 hukum Taurat. Dari kecil, waktu saya ikut anak sekolah minggu, dalam pikiran saya sudah diisi menjalankan 10 hukum Taurat, jalan keselamatan. Ini juga pikiran orang-orang Yahudi. Mereka berpikir mereka diselamatkan karena sudah ada Taurat. Tapi Taurat itu sendiri tidak dijalankan mereka. Sehingga Paulus menulis dalam pasal 3 ayat 19, kita baca. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Di sini Paulus menulis apa itu Taurat. Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah Taurat. Untuk apa? Supaya tersumbat setiap mulut. Apa artinya tersumbat di sini? Tidak lagi membela diri ketika mereka akan dihakimi Allah. Contohnya kalau kita melanggar peraturan, ya kita melanggar lampu merah, kita bisa dipanggil polisi. Jadi kita menjawab, apa salah saya? Polisi sudah ada alasan. Bapak tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, sudah lampu kuning, terus jalan, bahkan lampu merah pun terus jalan. Bapak tahu tidak peraturan, lampu kuning hati-hati, lampu merah berhenti. Ya tahu, anak SD juga tahu. Dengan kita berkata tahu, di situ kita menyumbat mulut sendiri, kita pantas dihukum. Karena lampu kuning itu hati-hati untuk berhenti. Sekarang lampu kuning itu bukan hati-hati untuk berhenti, itu siap-siap untuk injak gas, jangan sempat kena lampu merah. Itu terbalik. Itu peringatan
hati-hati. Tapi kita terus menerobos. Waktu polisi menghakimi kita, dia memakai undang-undang yang tersurat tentang lalu lintas. Dan itu menyumbat mulut kita. Kita harus mengaku, saya salah. Kalau kita sudah mengaku salah, dia juga mengatakan, Bapak tahu tidak, hukumannya, dendanya berapa. Demikian Taurat. Kita sudah berdosa, kita sudah bersalah. Tapi kalau tidak ada hukum Taurat, kita bisa membela diri. Kita baca sebentar pasal 5 ayat 12. Pasal 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, oleh Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang sudah berdosa. Semua orang telah berbuat dosa. Ayat 13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Saya ulang ya. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Jadi untuk apa Taurat diberi? Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Dosa itu tidak disadari dosa kalau tidak ada hukum Taurat. Kesalahan itu kita tidak menyadari kesalahan kalau tidak ada peraturan. Jadi peraturan di sini untuk menyatakan standar Allah dan bagaimana kita sudah melanggar standar Allah. Waktu saya pertama membaca Roma 3 ayat 19 ini, saya sepertinya mimpi atau saya salah baca atau Alkitab ini salah. Ya, begitu dulu. Pertama saya baca Roma 3 ayat 19. Karena dari kecil pikiran saya itu Taurat dijalankan, dilakukan supaya masuk surga. Tapi di sini Paulus menulis Roma 3 ayat 19, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Supaya mereka diselamatkan? Tidak. Tapi supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Jadi mempergunakan Taurat itu sebagai timbangan. Kamu benar tidak? Oh benar. Ini berapa kilo? 10 kilo. Betul 10 kilo? Betul sekali. Ayo timbang yuk, ditimbang. Rupanya cuman 3 kilo. Tadi aku pikir 10 kilo berat sekali. Tapi di atas timbangan membuktikan cuma 3 kilo. Demikian semua kebenaran kita bisa berkata, aku benar, aku tidak ada salah. Tuhan memberikan 10 hukum. Jangan ada Allah lain di hadapanmu. Jangan membuat patung. Ingat hari Sabat. Hormatilah ayah ibumu. Jangan mencuri. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan bersaksi dusta. Jangan mengingini keledai istri atau apapun barang orang lain. Waktu kita membaca Taurat itu standar Allah. Oh celaka aku. Pasal 1, 2, 3, 4. Semua kita langgar. Dan Paulus pasal 7. Dia mengaku dosanya itu. Dosa mengingini. Dosa mengingini. Karena Paulus orang Yahudi. Dia tidak punya ilah-ilah palsu. Tapi dia terjerat dengan dosa mengingini. Demikianlah fungsi Taurat.
Taurat ini bukan jalan keselamatan. Taurat ini standar Allah, ukuran Allah, timbangan Allah. Menimbang apakah kita sampai kepada standar Allah. Mungkinkah orang sampai kepada standar Allah? Dalam Alkitab ada satu orang mengaku, tapi akhirnya orang ini paling kecewa. Yaitu Markus pasal 10, ada seorang Yahudi, kaya, muda, pemimpin. Dia datang kepada Tuhan Yesus, guru yang baik. Apa yang harus kuperbuat supaya aku beroleh hidup yang kekal? Yesus menjawab, mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik, kecuali Allah saja. Perkataan Yesus ini sudah menyatakan tidak ada yang baik, semua orang berdosa. Lalu Tuhan Yesus berkata, engkau tahu hukum Taurat. Hormati ayah ibumu, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, dan kasihilah sesamamu manusia. Tuhan Yesus berkata, engkau tahu. Tuhan Yesus tidak berkata, engkau sudah menjalankan. Tapi anak muda ini berkata, dari kecil aku sudah mentaatinya. Apalagi yang kurang? Yesus membuat uji coba. Jual semua hartamu, berikan kepada orang miskin dan ikut aku. Langsung dia gagal. Langsung dia kecewa. Pergi dengan muka muram. Apa artinya ini? Betul yang dikatakan Tuhan Yesus. Manusia hanya tahu dan menjalankan itu beda. Kadang-kadang kita ke gereja, kutip ayat firman Tuhan, posting di Facebook, posting di WhatsApp, Instagram. Kita pikir kita sudah rohani. Itu kutipan dari Alkitab. Kita belum tentu menjalankan. Kadang-kadang kita memposting khotbah, pengkhotbah. Kita suka dengan renungan, suka dengan ringkasan khotbah. Belum tentu kita menjalankan ringkasan khotbah itu atau isi daripada kutipan pengkhotbah itu. Itu artinya apa? Beda tahu dengan menjalankan. Demikianlah Paulus menegur orang-orang Yahudi. Paulus menegur di sini, Paulus bukan mau menghakimi atau merendahkan atau menghina mereka. Paulus di sini mau menyadarkan mereka bahwa mereka belum menjalankan Taurat. Demikian ayat 17 Roma pasal 2, tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Paulus juga setuju dengan Tuhan Yesus bahwa orang-orang Yahudi ini tahu dan menjalankan beda. Dikatakan ayat 18, dan tahu akan kehendaknya. Betul, melalui Taurat kita tahu kehendak Tuhan. Oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Tahu. Ayat 19, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang ada di dalam kegelapan. Karena mereka punya hukum Taurat, mereka tahu yang baik dan jahat. Mereka mengajar orang lain, bangsa lain yang tidak mempunyai hukum Taurat. Mereka menganggap Taurat itu sebagai terang bagi bangsa-bangsa lain.
Jadi bangsa lain harus belajar kepada kami. Karena kami punya hukum Taurat. Taurat kami menerangi kami. Taurat kami memberi kami pengetahuan. Hei bangsa lain, belajar kepada kami. Kami akan mengajar kalian. Demikianlah dalam hati mereka. Dikatakan ayat 20, pendidik orang bodoh. Mereka menganggap orang lain itu kurang pintar. Kami ada Taurat, kami boleh mendidik kalian. Dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat, engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Paulus tidak menolak. Paulus mengakui dalam Taurat orang Yahudi punya pengetahuan baik dan jahat. Dalam Taurat ada terang. Dalam Taurat ada kepandaian. Dalam Taurat ada didikan. Tapi masalahnya mereka tidak menjalankan. Ayat 21, Paulus berkata, jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajari dirimu sendiri? Apa artinya? Taurat itu bukan senjata untuk mengajar orang lain. Sehingga penulis Ibrani, firman Tuhan itu pedang bermata dua. Artinya apa? Ketika kita mengkhotbahkan firman Tuhan, itu menerangi hati pikiran orang yang mendengar, juga kita diterangi, ditegur, dididik firman Tuhan. Jadi Taurat itu bukan senjata untuk menghakimi orang lain. Taurat itu juga senjata Allah untuk menghakimi diri kita. Demikian Paulus berkata, tidakkah engkau mendidik dirimu, mengajar dirimu? Jadi ketika kita membaca Taurat, kita harus di bawah Taurat itu. Kita harus memberi Taurat itu menerangi pikiran hati kita untuk menghakimi kita di mana aku sudah salah. Saya pernah batuk lama, enggak sembuh-sembuh, 1,5 bulan. Saya belum pernah sebenarnya di ronsen, ini kira-kira 10 tahun lalu, karena terus demam. Saya pergi ke dokter paru di Kabanjahe, akhirnya dia tulis surat pergi ke laboratorium. Foto katanya. Mulailah, baju dibuka, dipoto. Tren! Langsung bawa hasilnya. Dokter berkata, ini ada bercak di paru. Ini sebesar biji labu, ada infeksi. Saya kaget. Kenapa ini bisa terjadi? Dokter berkata, Bapak dulu lama pakai sepeda motor. Saya berkata, lumayan lama. Mungkin itu. Dulu pakai sepeda motor tidak pakai jaket, tidak pakai sarung tangan, paru terganggu. Lalu saya berkata, kalau demikian bagaimana? Harus diopname. Saya di ronsen pakai X-ray bukan untuk menyembuhkan paru saya. X-ray itu untuk menyatakan bagaimana kerusakan dalam paru saya. Demikian fungsi Taurat. Taurat itu terang untuk menerangi dosa kita, untuk menunjukkan kesalahan kita. Bukan untuk penyembuh dosa kita. Kita baca Roma 3 tadi ayat 20. Roma 3 ayat 20. Sama-sama 1, 2, ya. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa.
Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada yang dapat dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat. Justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Hukum Taurat itu persis seperti X-ray untuk menemukan penyakit. Demikian Taurat itu untuk menemukan penyakit dosa kita. John Stott, seorang pengkhotbah, penafsir Alkitab dari Inggris, pernah berkata, demikian kata John Stott, kita tidak akan lari kepada Kristus sebelum Musa memberikan pecut kepada kita melalui Taurat. Artinya apa? Kita tidak makan obat sebelum kita diperiksa apa penyakitnya. Seperti saya tadi di X-ray, bukan langsung di Okname. Kalau langsung di Okname saya nggak mau. Kenapa saya harus rawat inap? Saya mau menginjili, saya mau berkhotbah, saya mau melayani. Tapi dokter berkata ini bahaya. Ini bahaya. Kalau tidak sembuh, Bapak akan demam, bakterinya menyebar, bisa kena dua-dua paru-paru. Saya takut, saya taat. Saya rawat inap. Demikian John Stott berkata, kita tidak lari kepada Kristus sebelum Musa memberikan hukum itu. Apa artinya? Musa memberikan hukum untuk menyatakan kita sudah bahaya. Sudah melanggar berapa firman Tuhan itu. Dan Yakobus pasal 2 ayat 10. Satu saja kita langgar. Semua sudah kita abaikan. Dan Jonathan Edward berkata, murka dari Taurat membuat salib Kristus itu mulia. Itu apa artinya? Kita selalu pandang enteng kematian Kristus sebelum kita sadar bagaimana seriusnya hukuman Allah melalui Taurat. Taurat itu menakutkan. Waktu Taurat diturunkan, 3.000 orang Israel mati dalam satu hari. Mengapa Allah menghakimi Israel, umatnya yang dia bawa dari Mesir, sampai di Gunung Sinai, Taurat diberi, mereka harus mati 3.000. Inilah Taurat. Taurat itu menghukum. Dan Paulus berkata dalam surat Galatia, dalam Taurat hanya hukuman. Kita baca sebentar Galatia pasal 3. Galatia pasal 3 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Kenapa berada di bawah kutuk? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Di bawah kutuk. Orang yang berada di bawah hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu sempurna menuntut manusia. Siapa yang dapat sempurna melakukan Taurat? Dan ayat 11 dikatakan, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Taurat menghukum. Taurat tidak menyelamatkan.
Taurat itu memecut kita lari kepada Kristus. Demikian kata John Stott. Jonathan Edward berkata, Taurat itu membuat kemuliaan salib Kristus itu bersinar. Karena apa? Karena hukum Taurat menyadarkan kita begitu bahayanya penghakiman Allah. Dan Paulus berkata dalam Galatia pasal 3, Taurat itu menuntun kita kepada Kristus. Kita baca lagi Galatia pasal 3, dikatakan ayat berapa ya, menuntun. Pengawal ayat 22. Mulai saya baca ayat 21. Kalau demikian bertentangankah hukum Taurat dengan janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Ya. Kalau dijalankan seutuhnya. Ayat 22, tetapi kitab suci dengan jelas mengurung segala sesuatu di bawah kuasa dosa. Artinya apa? Taurat itu memang sempurna. Tapi manusia sudah berdosa. Jadi ayat 22, tetapi kitab suci dengan jelas mengurung segala sesuatu di bawah kuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Kristus Yesus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Ayat 23, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Ayat 24, ini yang mantap. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Penuntun di sini seperti apa yang dikatakan John Stott. Taurat itu memecut kita. Taurat itu menuntut kita. Taurat itu menghakimi kita. Dan ada satu tempat di mana kita lolos dari penghakiman. Ada satu cerita pernah saya dengar, seorang petani menebang hutan. Hutan itu sudah ditebang, semaknya sudah kering. Suatu hari dia melihat semak-semak yang sudah kering itu. Dari pinggir ladangnya itu ada orang yang bakar semak yang sudah kering itu. Akhirnya dia terjebak oleh api yang menyambar semak yang kering itu. Kalau dia lari keluar dari semak yang kering itu, api itu sempat mengejar. Dia sudah hampir putus asa. Dia tidak bisa berlari karena semak itu menghalangi jalannya. Lalu dia ingat ada korek api dia bawa. Langsung dia bakar semak yang di dekatnya itu. Waktu dia bakar, api itu melebar. Dia mundur setelah api itu membakar semak di depannya. Lalu lompatlah dia ke semak yang sudah habis terbakar api. Cerita ini saya dengar dari seorang pengkhotbah. Demikian katanya. Kristus sudah disalib. Dia sudah dihukum. Karena kita melanggar Taurat. Dia dihukum karena terkutuk Taurat. Galatia 4 ayat 4. Seperti semak tadi sudah terbakar, tinggal debu daripada semak tadi karena sudah dihanguskan oleh api.
Kesanalah petani itu lari. Api tidak mungkin lagi datang kepadanya. Karena apa? Semak di mana dia berdiri sudah habis dimakan api. Demikian satu-satunya tempat manusia lepas dari kutuk dosa dan kutuk Taurat, yaitu Kristus yang disalib. Ini dituliskan Paulus dalam Roma 10 ayat 4. Orang Yahudi membuat kebenaran sendiri melalui Taurat. Tapi Kristuslah kegenapan Taurat. Jadi di sini dua usaha kepercayaan Yahudi untuk diselamatkan. Pertama, kami keturunan Abraham. Kami orang Yahudi. Yang kedua, mereka pikir mereka bisa diselamatkan melalui Taurat. Tapi tidak ada pernyataan Alkitab sekalipun Taurat menyelamatkan. Waktu saya dengar kebenaran ini, saya heran. Waktu itu saya dengar dari rekaman khotbah pendeta Stephen Tong. Dia berkhotbah dari Roma 8. Bahwa dalam Kristus tidak ada penghakiman. Karena apa yang tidak sanggup dilakukan Taurat, karena daging lemah, sudah dilakukan Kristus. Waktu itu saya dengar, Taurat itu sempurna. Taurat itu mulia. Taurat itu baik. Tapi ada satu masalah. Kita lemah. Jadi bukan Taurat yang tidak sempurna, bukan Taurat yang tidak berkuasa, bukan Taurat yang lemah, kita yang lemah, kita yang tidak sempurna, kita yang tidak sanggup, sehingga kebenaran melalui iman dinyatakan. Inilah tujuan Paulus menulis lebih panjang tentang Yahudi, tentang Taurat, tentang sunat kepada orang-orang Yahudi di Roma. Karena mereka terus berharap. Coba bayangkan, saya tadi sudah sakit paru, terus berharap kepada X-ray supaya saya sembuh. Paru saya akan habis dimakan kuman. Karena apa? Karena X-ray itu bukan menyembuhkan. Itu menyatakan saya sakit. Sekarang perlu obat. Demikianlah Taurat itu. Taurat itu menyatakan salah. Taurat itu menuntun. Bagaimana Taurat itu menyatakan salah? Taurat itu standar kesempurnaan Allah. Di situ kita melihat kita sudah melanggar kesempurnaan Allah. Taurat itu membawa kita kepada Kristus. Taurat itu mengancam kita sehingga kita lari kemana aku bisa diselamatkan. Terakhir yang ketiga, Roma pasal 2 tadi, Paulus menegur orang Yahudi karena mereka bersandar kepada sunat. Jadi 3 kebanggaan orang Yahudi. Dia Yahudi secara keturunan Abraham, berdarah Yahudi. Dia punya Taurat. Dia ada tanda lahiriah sunat. Sunat dalam perjanjian lama itu tanda umat perjanjian. Perjanjian baru itu diganti dengan baptisan. Baptisan tidak menyelamatkan. Tapi orang yang diselamatkan diperintahkan Tuhan untuk dibaptis. Penjahat yang dipaku bersama Tuhan Yesus tidak pernah dibaptis. Ketika dia berseru, Yesus, jikalau engkau datang sebagai Raja, ingatlah aku. Tuhan Yesus menjawab, amin, amin, sesungguhnya hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Hari itu kakinya dipotong dengan kapak. Darahnya mencrot ke bawah. Dia dikebumikan, dikubur hari itu. Dia tidak pernah dibaptis. Tapi Tuhan Yesus menyelamatkan dia. Karena apa? Karena iman. Demikian sunat tidak menyelamatkan. Kita baca ya dengan cepat Roma 2 tadi ayat 25. Sunat memang ada gunanya.
Jika engkau mentaati hukum Taurat. Tadi sudah kita baca, tidak ada orang sanggup menjalankan Taurat. Tetapi jika engkau melanggar Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi sunat sendiri tidak berguna kalau melanggar Taurat. Dan Petrus berkata dalam Kisah Rasul pasal 15, dari nenek moyang kita sampai kita, tidak ada yang sanggup menjalankan Taurat. Berarti tak mungkin orang ada menjalankan Taurat kecuali Yesus Kristus. Kita baca satu ayat ya dari Kisah Para Rasul ayat pasal 13 ayat 39. Dan di dalam dialah, ini Yesus, setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Tidak bisa dosa diselesaikan dengan hukum Taurat. Taurat menjelaskan dosa. Taurat menghukum orang berdosa, tapi tidak pernah membebaskan orang berdosa. Taurat itu menghakimi, menjerat orang berdosa. Sehingga Roma 2 tadi berkata, pasal 2 ayat 25, Paulus mengingatkan sunat tidak ada gunanya karena sudah melanggar hukum Taurat. Ayat 26, jadi jika yang tidak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Maksud Paulus di sini, tidak ada bedanya kamu orang Yahudi kalau melanggar Taurat. Kamu keturunan Abraham berdarah Yahudi, kamu mempunyai tanda sunat dalam lahiriah, tidak berguna. Ayat 27, jika demikian maka orang yang tak bersunat tetapi melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Hukum tertulis Taurat, sunat tanda di dalam daging, tidak ada gunanya karena sudah melanggar hukum tertulis tersebut. Ayat 28, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Di sini Paulus menggugurkan kebanggaan mereka. Bukan lahiriah Yahudi. Yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani. Bukan hurufiah. Maka pujian baginya bukan dari manusia melainkan dari Allah. Dan ketiga kebanggaan orang Yahudi ini pernah menjadi kebanggaan Paulus. Dan kita tutup pelajaran kita malam ini dari Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 4. Demikian kata Paulus, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Jadi maksud Paulus, dari semua orang Yahudi, aku paling Yahudi. Ayat 5, disunat pada hari ke-8. Paulus disunat pada hari ke-8. Dikatakan, dari bangsa Israel. Artinya, dari nenek moyangnya sampai Paulus, tidak ada kawin campur dengan bangsa lain. Dari suku Benyamin masih bisa dia telusuri torombonya itu. Lalu orang Ibrani asli belum campur. Dari nenek moyangnya, hebat Paulus. Tidak pernah campur nenek moyangnya menikah dengan bangsa lain. Lalu tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku Farisi. Farisi paling ketat. Ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi
Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Tidak bisa dua juru selamat. Dan Paulus berkata dalam surat Galati, jika engkau tetap mempertahankan sunat itu, sia-sialah Kristus bagimu. Kita baca terakhir Galatia 5 ayat 3. Ini berulang kali Paulus. Karena cintanya terhadap orang Yahudi, dia mengingatkan bukan Taurat. Galatia 5 ayat 3, sekali lagi aku katakan setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kalau melalui sunat harus sempurna menjalankan Taurat. Siapa sanggup? Hanya satu yang sanggup, Yesus. Dan dialah kegenapan Taurat. Sehingga Paulus berkata, semuanya kuanggap sampah. Karena semua ini tidak menyelamatkan aku. Menyelamatkan aku adalah Yesus yang terkutuk. Di dalam Dia, aku beroleh keselamatan melalui iman. Bukan melalui sunat dan Taurat. Bukan melalui keturunan Abraham berdarah Yahudi. Berdarah Yahudi, hukum Taurat, sunat tidak menyelamatkan. Semua manusia butuh juru selamat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, biarlah Roh Kudus menolong kami. Betapa lemahnya kami, betapa tidak layaknya kami, betapa berdosanya kami, karena kami tidak sanggup menjalankan Taurat-Mu. Malam ini kami disadarkan, Taurat adalah terang untuk menyatakan dosa kami, supaya kami sadar betapa berdosanya kami. Tapi Taurat tidak pernah menyelamatkan kami. Bukan karena Taurat-Mu tidak sempurna. Kami yang lemah, yang tidak sanggup menjalankan Taurat-Mu. Biarlah kami bersama Rasul Paulus mengaku bahwa segala sesuatu kuanggap sampah supaya aku beroleh Kristus. Tolonglah kami Tuhan Yesus. Jikalau selama ini kami menganggap perbuatan kami, kerajinan kami, amal kami, Taurat kami, pengetahuan kami, baptisan kami, keanggotaan gereja kami menyelamatkan kami. Tolonglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Tidak ada yang menyelamatkan kami dari semua hal-hal lahiriah ini, kecuali salib-Mu. Biarlah kami dengan berani mengaku kepadamu, semua kebaikanku hanya seperti kain kotor saja. Anugerah-Mu di dalam Yesus Kristus semata menyelamatkan aku. Terima kasih Bapa di sorga. Hanya darah anak-Mu menyucikan dosa kami. Hanya kematian dan kebangkitan anak-Mu menyelamatkan kami. Terima kasih atas anugerah-Mu yang besar bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai jumpa besok malam. Kita lanjut pasal 3 Roma. Sebelum kita masuk besok, biarlah siang hari Bapak Ibu coba baca-baca. Supaya malam hari boleh bersama kita mendengar firman Tuhan. Sekian kelas kita malam ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.